Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat beriman di ruang teduh kita, tempat di mana kita sejenak melepaskan lelahnya mengejar dunia untuk kembali menata frekuensi jiwa kita kepada Sang Pemilik segalanya. Sahabat sekalian, pernahkah terlintas di benak kita sebuah pertanyaan yang menusuk? Aku sudah bekerja lebih keras. Aku sudah berdoa lebih sering. Aku sudah berusaha lebih mati-matian, tapi mengapa rasanya hidupku masih begini-begini saja? Kita melihat rumput tetangga yang tampak lebih hijau. Kita melihat pencapaian teman-teman di lini masa media sosial yang seolah melesat tanpa henti. Sementara kita masih berjuang di titik yang sama, berputar-putar dalam labirin cicilan, kecemasan, dan pertanyaan, kapan giliran saya? Rasa lelah ini, rasa frustrasi ini, adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Namun, jika kita tidak hati-hati, perasaan ini bisa menjadi sebuah bisikan setan yang perlahan-lahan menggerogoti iman kita. Kita mulai meragukan janji-janjinya. Kita mulai mempertanyakan keadilannya. Padahal, mungkin masalahnya bukanlah terletak pada kurangnya usaha kita atau kurangnya doa kita. Mungkin masalahnya ada pada kalibrasi batin kita yang belum tepat. Bayangkan diri kita ini adalah sebuah radio canggih, dan rezeki dari Allah adalah siaran radio favorit kita yang mengudara tanpa henti. Jika kita tidak bisa menangkap siaran itu dengan jernih, masalahnya bukan pada pemancarnya yang rusak, tapi mungkin frekuensi radio kita yang belum pas. Ada sedikit pergeseran yang membuat sinyal doa kita jadi kresek-kresek dan tidak sampai dengan sempurna. Jika sahabat beriman merasa ini relevan, jika sahabat ingin belajar bagaimana cara mengkalibrasi ulang frekuensi batin kita agar selaras dengan frekuensi kelimpahan darinya, maka tetaplah di sini. Sebelum kita menyelam lebih jauh, mari kita ambil jeda sejenak untuk menekan tombol like. Sebagai isyarat bahwa kita siap menerima ilmu baru, tuliskan amin di kolom komentar sebagai tanda kita mengaminkan setiap kebaikan yang akan kita bahas. Dan pastikan sahabat sudah subscribe, agar lonceng pencerahan senantiasa berdentang di beranda kita. Sahabat beriman, proses kalibrasi pertama dan yang paling fundamental adalah kalibrasi akidah, kalibrasi keyakinan kita tentang dari mana sesungguhnya rezeki itu berasal. Kita harus melakukan sebuah proses yang disebut tauhid ar-rizq, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya. Saya ulangi, satu-satunya sumber rezeki. Ini terdengar seperti pelajaran dasar agama yang sudah kita hafal sejak kecil. Tapi, coba kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah keyakinan ini benar-benar meresap hingga ke sumsum tulang kita? Atau ia hanya sebatas pengetahuan di kepala? Seringkali tanpa sadar, kita telah menduakan abul dalam urusan rezeki. Kita berkata, rezeki dari Allah. Tapi, hati kita lebih bergantung pada atasan di kantor. Kita berkata, Allah Maha Pemberi. Tapi pikiran kita lebih cemas pada performa bisnis bulan ini. Kita berkata Allah penjamin, tapi jiwa kita lebih takut pada surat peringatan PHK daripada peringatannya di dalam Al-Quran. Ketergantungan halus inilah yang membuat frekuensi tauhid kita menjadi goyah. Kita menyandarkan harapan kita pada makhluk, pada sebab, dan melupakan musabibul asbab, sang pencipta segala sebab. Akibatnya apa? Ketika atasan tidak suka pada kita panik. Ketika bisnis sedang sepi, kita stres. Ketika ada isu resesi global, kita ikut gelisah. Mengapa? Karena sandaran kita rapuh. Sandaran kita adalah sesuatu yang bisa berubah, bisa hilang, dan bisa mengecewakan. Kalibrasi tauhid ar-rizq berarti kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita bahwa pekerjaan kita, keahlian kita, klien kita, pelanggan kita, itu semua hanyalah pipa atau saluran yang digunakan Allah untuk menyalurkan rezekinya pada kita. Pipa bukanlah sumber air. Sumber airnya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika satu pipa tersumbat atau bahkan pecah, seorang hamba yang tauhidnya lurus tidak akan panik berlebihan. Ia akan bersedih saat itu manusiawi. Tapi kemudian ia akan bangkit dengan keyakinan penuh. Ya Allah, Engkau telah menutup satu pipa. Aku yakin Engkau sedang mempersiapkan pipa lain yang lebih besar dan lebih deras alirannya untukku. Keyakinan inilah yang membedakan. Ia mengubah energi keputusasaan menjadi energi harapan. Ia mengubah energi keluhan menjadi energi doa. Kepita tauhid rezeki kita sudah lurus.
kita akan bekerja dengan cara yang berbeda. Kita akan bekerja dengan totalitas dan profesionalisme, bukan karena takut pada atasan, tapi karena kita sadar bahwa ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita pipa ini. Kita akan melayani pelanggan dengan tulus, bukan hanya demi keuntungan, tapi karena kita sadar bahwa setiap senyum kepuasan mereka adalah cara kita berterima kasih kepada Sang Pemberi keuntungan. Energi yang kita pancarkan pun akan berbeda. Energi ketenangan, energi kepercayaan diri yang tidak dibuat-buat. Karena kita tahu, di belakang kita ada Zat yang Maha Kuat dan Maha Kaya. Setelah pondasi keyakinan ini kita perbaiki, langkah kalibrasi selanjutnya adalah melalui instrumen yang paling sering kita gunakan setiap hari, yaitu lisan, lidah, dan ucapan kita. Lidah ini ibarat kemudi kapal, ukurannya kecil dibandingkan kapalnya. Tapi kemana arah kemudi ini diarahkan, kesanalah seluruh kapal akan bergerak. Begitu pula hidup kita. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita setiap hari adalah sebuah doa, sebuah afirmasi yang sedang kita kirim ke alam semesta. Jika setiap hari lisan kita dipenuhi dengan keluhan, aduh, harga-harga makin mahal, duit segini mana cukup, hidup kok susah banget ya. Maka tanpa sadar, kita sedang mengkalibrasi realitas kita ke frekuensi kesulitan. Kita sedang memberitahu para malaikat pencatat dan alam semesta, tolong hadurkan lebih banyak lagi situasi yang membuat aku bisa mengeluh. Dan aneh tapi nyata, situasi-situasi itu benar-benar akan datang silih berganti. Sebaliknya, jika kita melatih lisan kita untuk senantiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, yang penuh syukur, yang penuh optimisme, bahkan di saat keadaan sedang sulit sekalipun, kita sedang menyetil frekuensi kita ke arah kemudahan. Alhamdulillah, walaupun pas-pasan, masih bisa makan hari ini. Insya Allah, pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat sehat. Ini modal paling mahal. Ucapan-ucapan ini bukanlah penyangkalan terhadap realita, tapi sebuah pernyataan iman yang kuat. Sebuah deklarasi bahwa kita lebih percaya pada janji Allah daripada kondisi dompet kita saat ini. Puncak dari pengguna lisan untuk kalibrasi batin adalah doa. Doa adalah jalur komunikasi VIP kita dengan Sang Pencipta. Namun, banyak dari doa kita yang mungkin tidak sampai atau tidak direspon dengan maksimal karena sinyalnya yang lemah. Mengapa lemah? Karena seringkali kita berdoa dengan hati yang lalai, dengan pikiran yang tidak fokus, dan dengan keyakinan yang setengah-setengah. Kita meminta sesuatu kepada Allah, tapi separuh hati kita masih ragu. Mungkin gak ya Allah kabulkan? Keraguan inilah yang menjadi noise atau gangguan pada sinyal doa kita. Kalibrasi doa berarti kita berusaha menghadirkan 3 unsur utama setiap kali kita menengadahkan tangan. Pertama, keyakinan penuh. Yakin bahwa Allah mendengar dan akan menjawab. Kedua, kehadiran hati, hudurul kalbu, di mana pikiran dan perasaan kita fokus 100% pada apa yang kita minta dan kepada siapa kita meminta. Ketiga, prasangka baik, husnuzon, bahwa apapun jawaban Allah nanti, itulah yang terbaik bagi kita. Allah sendiri telah memberikan jaminan yang luar biasa tentang doa di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Lihatlah betapa indahnya ayat ini. Allah menggunakan kata aku. Ini qoribun. Sesungguhnya aku dekat. Bukan malaikatku dekat atau rahmatku dekat. Ini menunjukkan hubungan yang sangat personal dan intim. Allah sendiri yang akan turun tangan. Dan dia berjanji, ujibu, aku mengabulkan. Ini adalah sebuah janji pasti. Maka tugas kita adalah memenuhi syaratnya, yaitu falyastajibuli li wa yu'minu bi. Penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku. Jadi kalibrasi doa bukan hanya soal meminta, tapi juga soal memperbaiki diri dan mempertebal iman. Dengan begitu, doa kita bukan lagi sekedar daftar permintaan, tapi sebuah dialog cinta antara seorang hamba yang lemah dengan Tuhannya yang Maha Kuasa. Setelah akidah kita luruskan
dan lisan serta doa kita perbaiki, ada satu software update yang harus kita install di dalam jiwa kita. Software itu bernama syukur. Syukur adalah level tertinggi dari kalibrasi batin. Jika keluhan adalah getaran yang mengusir rezeki, maka syukur adalah getaran magnetis yang menarik rezeki dari segala penjuru. Logika syukur ini sangat sederhana namun sering kita lupakan. Syukur adalah tindakan mengakui dan menghargai apa yang sudah ada. Ketika kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, alam bawah sadar kita akan mengirimkan sinyal kelimpahan. Ternyata aku sudah punya banyak. Ternyata aku tidak sekekurangan yang aku kira. Energi kelimpahan inilah yang akan direspon oleh semesta. Allah seolah akan berkata, hambaku ini sudah pandai mengolah nikmat-nikmat kecil yang aku berikan. Ia menghargainya, ia tidak mensia-nyiakannya. Maka ia pantas untuk aku titipkan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Bandingkan dengan orang yang terus mengeluh. Ketika software batin kita telah berhasil diupdate dengan program Tauhid Ar-Rizq, ketika jalur komunikasi kita dengan langit telah kita bersihkan dengan doa dan lisan yang terjaga, dan ketika seluruh sistem jiwa kita telah di-charge dengan energi bertegangan tinggi bernama syukur, maka kita telah siap untuk melangkah ke fase berikutnya. Fase di mana kalibrasi batin ini tidak lagi hanya menjadi sebuah perasaan, tapi menjelma menjadi sebuah perbuatan. Inilah saatnya kita membahas tentang ikhtiar, usaha atau kerja keras, namun dengan sebuah kacamata yang sama sekali baru. Ikhtiar yang lahir dari jiwa yang telah terkalibrasi bukanlah lagi sebuah perjuangan yang membabi buta, melainkan sebuah persembahan karya terbaik seorang hamba kepada Tuhannya. Disinilah kita bertemu dengan sebuah konsep agung dalam Islam yang bernama ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beramal, yaitu ketika kita melakukan segala sesuatu seolah-olah kita sedang melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu melihatnya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Dia senantiasa melihat kita. Coba kita renungkan sejenak, bagaimana kualitas pekerjaan kita jika kita bekerja dengan kesadaran ihsan ini. Seorang karyawan yang bekerja dengan ihsan tidak akan lagi bekerja hanya untuk menyenangkan atasan atau mengejar bonus akhir tahun. Ia akan bekerja dengan standar tertinggi, dengan ketelitian yang luar biasa, dan dengan integritas yang tak tergoyahkan, karena ia tahu bahwa penilai sesungguhnya, pengawas abadi, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya, ia akan menjadi seorang profesional yang paling dicari, yang paling dipercaya, dan yang paling bernilai di bidangnya. Seorang pedagang yang berdagang dengan ihsan tidak akan pernah menipu timbangan atau menyembunyikan cacat barangnya. Ia akan melayani setiap pembeli dengan keramahan yang tulus, dengan kejujuran yang total, karena ia sadar bahwa setiap transaksi yang ia lakukan disaksikan oleh Allah. Hasilnya, bisnisnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Pelanggan akan datang kembali bukan hanya karena produknya, tapi karena mereka merasakan sebuah energi kejujuran dan ketulusan yang langka. Inilah yang dimaksud dengan ikhtiar yang terkalibrasi. Ia bukan tentang bekerja lebih lama, tapi tentang bekerja lebih berkualitas, lebih bermakna, dan lebih bernilai ibadah. Energi yang terpancar dari pekerjaan yang dilandasi ihsan ini sangatlah kuat. Ia menciptakan reputasi, membangun kepercayaan, dan secara otomatis membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang seringkali kita tidak duga. Orang akan merekomendasikan kita tanpa diminta. Peluang akan datang menghampiri tanpa kita kejar. Karena kualitas ihsan kita telah menjadi portofolio terbaik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka, mari kita kalibrasi ulang niat kita dalam bekerja. Bukan lagi sekadar untuk mencari nafkah, tapi niatkanlah setiap tetes keringat kita, setiap detik waktu yang kita curahkan sebagai bentuk ibadah dan persembahan terbaik kita kepada Allah. Dengan niat ini, rasa lelah akan berubah menjadi lillah, dan setiap rupiah yang kita hasilkan akan membawa serta keberkahan yang melimpah. Selanjutnya, setelah aksi kita di dunia profesional telah kita kalibrasi dengan ihsan, ada satu mekanisme fisik yang menjadi bukti nyata dari kelapangan hati kita. Sebuah tindakan yang berfungsi sebagai katup pembuka aliran rizki yang lebih deras. Tindakan itu adalah infak atau sedekah.
mengalirkan sebagian dari rizki yang Allah titipkan kepada kita. Bagi jiwa yang belum terkalibrasi, yang masih terjebak dalam frekuensi kekurangan, memberi adalah sebuah ancaman. Ia dianggap sebagai pengurangan harta yang akan membuat saldo semakin menipis. Namun, bagi jiwa yang telah terkalibrasi dengan tauhid ar-rizq dan syukur, memberi adalah sebuah kenikmatan, sebuah keharusan, dan sebuah strategi spiritual yang paling jitu. Ia sadar sepenuhnya bahwa harta yang ada di tangannya bukan miliknya, melainkan hanya titipan dari Allah yang harus dialirkan agar tetap bersih dan terus bertambah. Bayangkan rezeki itu seperti air di sebuah danau. Jika air di danau itu hanya diam, tidak ada aliran keluar, maka lama-kelamaan ia akan menjadi keruh, kotor, dan tidak bermanfaat. Tapi jika kita membuka sebuah saluran irigasi dari danau itu untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya, maka air danau akan terus berganti dengan air baru yang segar dari sumbernya, dan ia akan memberi kehidupan bagi banyak orang. Sedekah adalah cara kita membuka saluran irigasi dari danau rizki kita. Dengan memberi, kita sedang menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku percaya padamu. Aku tidak takut kekurangan, karena aku tahu Engkaulah sumber mata air yang tak pernah kering." Kepercayaan dalam bentuk aksi inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Tindakan ini secara langsung mematahkan belenggu kekikiran dan rasa takut miskin, dua penyakit hati yang menjadi penghalang utama rizki. Sedekah adalah sebuah pembersih. Ia membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain yang mungkin terselip di dalamnya, dan ia juga membersihkan jiwa kita dari sifat egois dan cinta dunia. Dan yang paling menakjubkan, sedekah adalah satu-satunya transaksi di mana kita pasti untung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Ini adalah sebuah garansi dari lisan manusia paling jujur yang pernah ada. Secara lahiriah mungkin angka di rekening kita berkurang, tapi secara hakikat Allah akan menggantinya dari pintu-pintu yang lain. Mungkin diganti dengan kesehatan, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan. Mungkin diganti dengan kemudahan dalam urusan, sehingga kita hemat waktu dan tenaga. Atau mungkin diganti dengan kelimpahan yang berkali-kali lipat di kemudian hari. Jadi, kalibrasilah cara kita memandang sedekah. Jangan lagi menganggapnya sebagai beban atau pengeluaran. Anggaplah ia sebagai tabungan terbaik kita di bank langit, sebagai premi asuransi kita kepada sang penjaga kehidupan, dan sebagai cara paling ampuh untuk memastikan danau rizki kita senantiasa jernih dan mengalir deras. Namun, sahabat beriman, perjalanan mengarungi samudera kehidupan ini tidak selamanya akan tenang. Akan ada masanya ombak ujian datang, akan ada masanya badai cobaan menerpa. Disinilah kalibrasi batin kita akan diuji pada level yang paling sulit. Disinilah kita membutuhkan dua instrumen navigasi yang akan menjaga kapal hidup kita agar tidak oleng dan karam. Instrumen itu adalah sabar dan ridha. Sabar bukan berarti diam dan pasrah dalam kehinaan. Sabar adalah sebuah kekuatan aktif, sebuah keteguhan untuk tetap berada di jalan yang benar, tetap melakukan ikhtiar terbaik, dan tetap menjaga lisan dari keluh kesah di saat keadaan sedang terasa begitu berat. Sabar adalah seni bertahan tanpa kehilangan harapan. Ia adalah keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti akan berakhir, dan di baliknya tersimpan hikmah dan kenaikan derajat. Namun, ada satu tingkatan yang lebih tinggi dari sabar, yaitu ridha. Jika sabar adalah menahan diri dari protes saat diuji, maka ridha adalah kondisi di mana hati kita merasa lapang, damai, dan bahkan senang dengan apapun ketetapan Allah. Inilah level para kekasih Allah. Hati yang ridha tidak lagi bertanya, "Mengapa aku ya Allah?" Ia justru berkata, "Alhamdulillah, Engkau masih memilihku untuk menerima ujian ini. Engkau masih percaya bahwa aku mampu dan aku ridha dengan skenariomu, karena aku tahu skenariomu adalah yang terindah." Mencapai level ridho memang tidak mudah. Ia butuh latihan dan kedalaman iman yang luar biasa. Namun, ia adalah buah termanis dari seluruh proses kalibrasi batin. Orang yang telah mencapai makom ridho tidak akan ada lagi apapun di dunia ini yang bisa merenggut kebahagiaannya. Untung atau rugi, sehat atau sakit, dipuji atau dicaci, baginya semua sama saja. Semua adalah bentuk kasih sayang Allah yang hadir dalam wujud yang berbeda. Hatinya telah menjadi sebuah samudera yang begitu luas.
sehingga bangkai masalah sebesar apapun yang dilemparkan ke dalamnya tidak akan mampu mengubah kejernihan dan rasanya. Inilah kestabilan emosi dan spiritual yang sejati. Di saat orang lain panik karena pasar saham anjlok, ia tetap tenang. Di saat orang lain putus asa karena kehilangan pekerjaan, ia justru melihatnya sebagai pintu gerbang menuju petualangan rizki yang baru. Kalibrasi sabar dan ridho inilah yang akan menjadi peredam kejut spiritual kita, yang akan memastikan bahwa frekuensi batin kita tetap stabil di level yang tinggi, apapun guncangan yang terjadi di luar. Dan akhirnya, sahabat beriman, setelah pondasi akidah kita luruskan, setelah lisan dan doa kita selaraskan, setelah jiwa kita penuhi dengan syukur, setelah ikhtiar kita hiasi dengan ihsan, setelah harta kita sucikan dengan sedekah, dan setelah hati kita bentengi dengan sabar dan ridha, kita tiba di stasiun puncak, di gerbang kebebasan yang hakiki. Gerbang itu bernama tawakal, pasrahan total, penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah konsekuensi logis dari semua proses kalibrasi yang telah kita lakukan. Ia adalah momen di mana kita berkata, "Ya Allah, aku telah melakukan bagianku sebagai seorang hamba yang lemah dengan segenap kemampuanku. Namun sekarang, aku serahkan seluruh hasilnya ke dalam genggaman kekuasaan-Mu yang tak terbatas. Apapun yang Engkau putuskan, aku pasrah, aku percaya, dan aku ridho." Inilah puncak dari ketenangan. Inilah definisi sesungguhnya dari bebas finansial. Bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir akan hari esok. Orang yang telah sampai pada level tawakal sejati, hidupnya akan sangat ringan. Rizki akan datang kepadanya seolah-olah